Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Ramai banget. Apa kabarnya teman-teman semua? Semester 2. baik Pak, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Minal izin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, kosong-kosong kita ya. Apanya Pak kosong-kosong? Skornya kosong-kosong. Minta maaf juga yang kemarin nilai UTS-nya jelek ya. Minta maaf, dimaafin nggak? Oh ternyata nggak dimaafin nih, nggak ada yang jawab. Dimaafin, Halo? Pak. Maafin Pak. Dimaafin, Pak. Mudah-mudahan nanti di Excel-nya jadi bagus. Harusnya sih analisanya ya, mata kuliah ini kan manajemen perkantoran, 2 aplikasi ya, Office sama Excel. Betul ya? Office sama Excel. PowerPoint-nya perlu nggak? Nggak usah ya. Tambah pusing ya? Harusnya perlu ya. Karena yang namanya Office itu satu paket biasanya. Office, MS Word, MS Excel, sama MS PowerPoint. Tapi yang biasa dipakai di kantor ya memang 3 itu ya. Tapi kalau nggak salah kita cuma sampai Excel aja. Oke, no problem. Kalau kemarin Word-nya nggak lulus, harusnya nggak bisa lulus juga ya. Karena Word sama Excel beda. Nggak mungkin nilai Word ditambahin sama nilai Excel terus dibagi 2. Karena paketnya beda. MS Word beda sama MS Excel beda. Apalagi yang kemarin belum bikin mail merge ya. Oke, no problem. Sekarang kita masuk teman-teman semua. Saya izin matikan ini karena sinyalnya. Saya pindah ke komputer satunya. Kita coba buka Excel-nya ya. Nah, sambil kita review ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat atau belum. Sudah nampak slide-nya? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Kita review dulu ya. Nomor 1 ini sudah ya? Membuat nomor urut sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah bisa ya? Oke, kita checklist. Berarti nomor 1 sudah. Supaya nggak ada yang tertinggal nih, karena kan gini habis liburan. Oke, ini sudah. Terus nomor 2 membuat tabel udah bisa ya? Udah. Sudah. Manipulation table udah bisa? Jujur ngaku manipulasi tabel udah bisa? Bisa belum? Ih, kemana suaranya? Lupa itu Pak yang mana? Manipulasi tabel, membuat tabel tabel yang di split, tabel di merge, tabel jalan ya, yang kolom dijadikan satu sama kolom, terus baris dijadikan satu baris, terus menghapus kolom, menghapus baris, pasti sudah ya. Oke, Oh iya Pak, udah. Ya. Fungsi summary sudah? Masih ingat fungsi sum? Sudah. Untuk Ingat, apa? Pak. Summary untuk apa? Untuk penjumlahan. Oke, untuk penjumlahan. Terus fungsi maksimal sama minimal sudah? Udah. Sudah. Untuk apa coba? Maksimin untuk apa? nilai terendah sama nilai tertinggi misalnya Pak. Oke, makasih Kang. Kalau fungsi count? Sudah belum? Sudahlah. Untuk menghitung banyaknya data ya. Kalau summary menghitung jumlah isi data. Kalau ini menjumlah banyaknya data. Oke, ini sudah. Terus fungsi average sudah belum? Udah. Apa coba average? Average apa teh? Rata-rata. Oh, pintar semua nih. Lulus deh nilainya A. Ini belum. Fungsi if sudah belum? Udah, tapi masih agak belibet Pak. Belibet. Oke.
Jadi hari ini kita akan selesaikan melengkapi fungsi if, fungsi left, fungsi mid, fungsi right, fungsi VLOOKUP, sama fungsi HLOOKUP. Oke, saya masuk ke slide yang PR yang dulu ya, yang belum tuntas ya. Pada nanya saya nggak jawab ya. Habis nanyanya udah libur ditanya, saya dimarahin sama keluarga. Oke, kelihatan slide-nya ini teman-teman? Soal yang ini masih ingat? Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, di sini kita akan mencoba mengisi ya. Di sini ada, misalkan teman-teman nanti bekerja sebagai admin ya, atau diminta membuat laporan ya, laporan tentang santri di pondok ya, atau nama siswa di sekolah, dibuat tabelnya, terus berapa yang harus dibayarnya misalkan, berapa jumlah SKS-nya, terus berapa uang kuliahnya, berapa biaya suruhnya, dan kebetulan pondoknya ada beberapa di beberapa lokasi. Nah, ini harus dibuat rumusnya. Nah, di sini misalkan ada nomor induk mahasiswa, ya, diperhatikan nomor induk mahasiswa, di sini ada HK, bla 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 bla, ada TS, bla 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 bla. Sama dengan nomor induk Anda, nomor induk pasti ada maknanya ya. Nomor induk pasti ada artinya. Makanya nomor induk itu setiap mahasiswa pasti beda ya. Nah, misalkan nomor induknya seperti ini. Nah, di sini ada soal nih. Ketentuan soal. Nah, dimulai dari nomor 1, diminta mengisi kolom angkatan. Di sini angkatan. Kita akan melihat ini angkatannya angkatan berapa. Angkatan ini diambil 2 karakter di tengah dari nomor mahasiswa, yaitu karakter ketiga dan keempat. Berarti kalau ini HK 89105, di angkatan berapa harusnya ini? Yuk. Angkatan berapa? Karakter ketiga dan keempat. Berarti huruf atau urutan ketiga dan keempat. Berarti ini angkatan berapa? Angkatan tahun 89. 89. Lalu di bawahnya nanti juga angkatan tahun 87 dan seterusnya. Nah, permasalahannya kan nggak mungkin ini diketik satu-satu. 89, 87, 88, 87, 11. Kalau datanya cuma 10, kalau siswanya ada 100, santrinya ada 1000, kan repot kalau diketik satu-satu. Nah, makanya kita pakai rumus. Nah, untuk mengambil nilai yang ada di tengah, nilai yang ada di tengah-tengah ini, ya di tengah data yang sifatnya string ya. String itu artinya campuran huruf dengan angka. Atau isinya huruf. Kalau angka aja nggak bisa pakai fungsi mid. Sekali ya, mid itu namanya middle. Middle itu MIDL. Middle. 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 Ini kan tengah. Nah, fungsi middle atau kalau disingkat jadi mid, ini hanya bisa digunakan untuk data yang sifatnya string. String itu apa? String itu adalah data berupa huruf atau campuran huruf. Ya. Ini paham ya? Jadi kalau mid dipakai untuk mengambil nilai atau data yang isinya cuma angka, ini nggak bisa. Kalau angka itu kan artinya namanya numerik ya, numerik nggak bisa. Hanya dibutuhkan untuk data yang berupa huruf, data berupa huruf campuran huruf dan angka, atau yang disebut sebagai data string. Dulu keterangannya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Nah, sekarang rumusnya gimana? Sekali lagi kita akan ambil di sini nilai ke tengahnya 89, 87 dan seterusnya.
Pak ini gampang Pak, diketik aja 89, 87, 88 itu kalau manual. Data ketika manual itu mudah kalau datanya sedikit. Kan Excel ini digunakan untuk data yang jumlahnya banyak. Kalau Anda dikatakan sebagai ahli komputer atau nanti expert di bidang Office ya harus pakai rumus. Rumusnya sama dengan selalu diawali oleh sama dengan lalu ditulis MID. Middle buka kurung. Middle buka kurung. Dilihat nih waktu ngetik Anda lihat rumusnya nih. Mid buka kurung di sini ada teks. Berarti kita diminta menyorot atau mengklik data yang mau diambil. Data yang mau diambil mana? Ini. Klik di sini. Klik. Nah, itu B2. Lalu titik koma. Terus kita mulai dari mau diambil berapa? Dari posisi berapa? Kita ambil dari posisi 3 sebanyak 2 huruf. Misalkan 3. Dari posisi 3 sebanyak 2. Nah, tutup kurung. Nah, lalu kita enter. Tereng. Kita lihat hasilnya. Nah, 89. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Nah, udah punya belum ini tabelnya? Udah. Udah. Coba, udah bisa kerjain ini? Sudah dikerjakan ini? Sudah bisa? Udah. Udah, Pak. Udah Pak. Ya. Oke, sekarang tinggal di copy ke bawah kan ya? Pinter-pinter nih. Ke bawah. Oke, dapat semua sekarang. 987 itu kita taruh tengah supaya rapih. Oke, sekarang yang kedua, soal yang kedua adalah di sini mau ambil jurusan nih. Jurusan diambil dari 2 karakter awal NIM. Jurusannya nih. 2 karakter awal NIM. Jadi kalau HK berarti hukum. Kalau TS berarti teknik sipil. Kalau EK berarti ekonomi. Nah, kalau kita ambil cuma pakai MIT, dia akan muncul cuma ini. Tapi di sini ada jika HK sama dengan hukum, jika EK sama dengan ekonomi, jika TS sama dengan sipil, jika SP sama basis, jika TA tata boga. Berarti kalau ada kata jika, berarti kita pakai rumus apa? Jika berarti kita pakai rumus apa? If. Nah, sebelum pakai if, kita coba dulu yuk. Kita coba dulu nih, kita pakai MIT-nya dulu. Kita mau ambil yang ada di depan. Kalau ada di depan, berarti kita nggak pakai MIT. MIT ya. Kalau ada di depan, berarti di bagian kiri. Berarti kita pakai rumus left. Left, buka kurung. Left, buka kurung. Kita ambil di sini. B2-nya rumusnya. Terus berapa huruf? 2. Titik koma 2. Buka kurung. Tutup kurung. Kita enter. Dia HK. Muncul cuma HK. Sampai di sini paham teman-teman? Satu-satu saya jelasin ya. HK. Pak itu kan nggak boleh HK, itu harus tulisan hukum. Nah makanya kita panjangkan rumusnya. Mengambil HK-nya aja udah paham belum? Mengambil 2 huruf dari pojok kiri. Berarti pakai left, buka kurung, datanya diambil. Lalu berapa huruf yang mau diambil? 2, berarti 2. Kalau mau diambil 3, ketiknya 3. Oke, sekarang karena di sini ada if-nya, berarti kita tambahkan di depannya. Berarti di sini kita tambahkan di depannya. Ya, ditambahkan. Sama dengan if. Buka kurung. Jika sebelah kiri B2 sama dengan adalah HK. Nah, dia adalah HK, maka dia dicetak sebagai hukum. Dia pakai kutip hukum. Sampai di sini paham? Baru satu if nih. Sampai di sini gimana? Bisa diikuti ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, jika di sebelah kiri B2 2 huruf sama dengan HK, maka dia adalah hukum. Nah sekarang saya tanya di sini, jikanya ada berapa nih teman-teman? Jikanya ada berapa coba? Jika hukum, jika ekonomi, jika teknik sipil, jika
Jika 4. tata boga. Jikanya ada 5. Jikanya ada 5. Berarti if-nya berapa? 4. 4. Nah, Ada pertanyaan 4. saya yang kalau ditanya jika berarti kondisinya. Jika hukum, jika ekonomi, jika teknik sipil, jika tata praktik, jika tata boga. Nah, kalau ditanya berapa if-nya, berarti n min 1. 5 dikurang 1. Sekarang kita baru 1 nih. Berarti yang kedua kita buka lagi if. Nah, kalau mau mudah, kita tinggal buka lagi if, buka kurung, lakukan lagi left, buka kurung lagi, mana B2, tempat yang tadi yang sama, titik koma, 2, kalau tadi hukum, maka sekarang apakah dia adalah, apa nih, sekarang, EK, jika dia ekonomi, maka dicetak ekonomi. Ekonomi. Baru 2. Oke. Berikutnya apa lagi coba? Saya mau dengar teman-teman bantuin saya. If apa lagi? Buka kurung. Left. Left. Buka kurung. B2 lagi. B2. Sekarang apa nih? Titik koma 2 tutup kurung. Sekarang apa Dengan nih? TS ya. TS. Kalau TS berarti dia apa? teknik sipil. Teknik sipil. 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 Oke. Sipil. Oke. Sudah cukup belum if-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Left. Lagi di B2. 2. Memang untuk mengetikannya agak repot ya, tapi kalau nanti ini bisa jadi rumusnya untuk banyak data itu mudah. Berarti secara SP. SP. SP berarti apa nih? Sastra Perancis. Nah, habis ini gimana? If lagi nggak? If lagi nggak? Enggak. Enggak, Pak. Terakhir apa nih? Terakhir kita tinggal ambil tata boga. Oke. If-nya ada berapa tadi? 4. Berarti if-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita enter. Tereng. Muncul hukum. Kita copy ke bawah. C. Oke. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini. Yuk. Mau dicoba dulu atau dilihatin aja? Kalau di kelas kan langsung dicoba. Dicoba dulu atau dilihatin aja? Teman-teman buka Coba laptop dulu, nggak? Pak. Ada yang buka laptop? Buka, Pak. Buka. Oke, coba. Oke, dicoba ya. Saya tungguin biar paham ya. Jadi ini penggabungan fungsi if sama fungsi left. Kalau tadi cuma 1, kemarin cuma 1 if-nya aja, sekarang ada if, ada left. Silakan dicoba. Ini rumusnya saya taruh di atas, teman-teman tinggal lihat. Nah, jurusan ya. 5 menit ya. Sudah langsung. Udah, Pak. Wih. Sebentar. Berapa tadi ya? Udah siapa? Rival, Pak. Rival, kamu cepet banget sih, Pak. Oke. Selain rival siapa lagi? Ada yang belum paham nggak sampai di sini? Oke. Sekarang lanjut ya. Oke. Sekarang kita isi kampus. Nah, di sini kampus cabang. Kita lihat kasusnya ya. Kampus cabang, lalu diisi jumlah SKS, uang kuliah. Nah, pakai fungsi if. Nah, di sini dilihat nih. Jika karakter 49, maka dia Bekasi. Jika karakter 8, dia Cabang Salemba.
Depok, Fatmawati. Nah, lo berarti di sini kita harus pakai apa ini ya? Karakter keempat. Karakter keempat berarti apa nih karakter keempat? Karakter keempat 9876. Itu pakai apa nih teman-teman kalau karakter keempat ambil yang di tengah? If. Ambil tengahnya dulu deh, jangan pakai if-nya dulu. Ambil yang di tengahnya dulu. Ambil Middle. 9-nya nih. Middle. Oke, sama dengan mid. Ini satu-satu nih supaya teman-teman bisa paham. Oke, kita mau ambil angka 9-nya. Mid B2. Kita ambil dari posisi berapa dia? 4. Posisi 4. Berapa huruf? 1. 1. Oke, kita enter. Betul nggak dia dapat 9? Nah, 9. Betul ya? Karakter keempat di B2 adalah 9. Sekarang dilihat soalnya. Kalau dia 9, maka dia harus ditulis Bekasi. Kalau 8 Salemba, 7 Depok, 6 Fatmawati. Berarti di sini kita tambahin. If. If buka kurung. Nah, tadi if-nya sama left, sekarang pakai mid. Ini sama dengan 9. Karena 9-nya adalah string, dia harus pakai tanda kutip 9. Jadi, kalau dia 9, dia apa tuh? Cabang mana? 9 itu cabang mana ya? Lihat ke bawah. Cabang Bekasi. Bekasi 9. Oke, Bekasi. Nah, terus kita kutip. Nah, saya kasih cara yang cepat itu teman-teman. Kalau tadi ngetiknya kelamaan, ini sekarang kita blok aja di sini biar cepat. Jadi kita blok. Nah, kita Ctrl C, kita taruh di sini. F. Nah, sekarang kita ganti. Kalau tadi 9, kita ganti jadi 8 ini. Daripada kita lama-lama. Kalau 8 dia cabang mana? Lebih dibantu soalnya. 8 itu Salemba. Nah, berikutnya kita tinggal Ctrl P, paste lagi. Jadi nggak ngetiknya capek kalau ngetik tadi. Nah, kalau 7 apa 7? Depok. 7 Depok. Terus Fatmawati perlu ditulis nggak if-nya? Nggak perlu if yang terakhir. Jadi langsung Fatmawati. If-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Kita enter. Tareng. Betul nggak? Nah, 9 Bekasi. Ke bawah. Tareng. Nah. Fatmawatinya kok nggak ada di sini ya? Karena memang nggak ada kode Fatmawati berapa? 6 ya? Nggak ada angka 6 ya? Oh iya, nggak ada angka 9, 7, 8, 9, 7. Oke, nggak ada angka 6. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk kampus cabang cara ngisinya gimana? Jadi ini kombinasi if sama mid. Kalau tadi if sama left. Nah, tadi saya ajarin ya supaya nggak capek ngetik dari awal, tinggal di blok yang ada di depan di copy paste. Oke, silakan untuk cabang. Siapa yang nggak paham langsung open mic. Jangan takut-takut. Hanya nggak bayar. Dicoba dulu, Pak. Ya, silakan dicoba dulu. Sini ada Alexander. Bisa Alex? Alexander lagi ngantuk ya. Aldi. Alex. Udah open mic ditutup lagi. Nena gimana bisa? Nggak pakai laptop, Pak. Nggak ada laptop. Nggak ada laptop. Ya, nggak apa-apa. Nanti Laptopnya rusak, Pak. nanti dicoba ya.
pakai handphone nanti dicoba. Iya Pak, siapa? Yang belum paham siapa? Ayu Puspita. Kalian saya sambil absen ulang nih. Ayu Ya, Pak. Puspita. Ya, sudah dicoba atau diamatin aja? Diamati aja, Pak. Sambil di screenshot juga. Di screenshot. Nanti kan ada di YouTube-nya, Teh. Oke, nggak apa-apa. Ayo, semangat. Apalagi sambil Ya, saya Pak. absen. Dedeh Mulyaningsih. Dedeh. Hadir, Pak. Oke, lagi dikerjain atau diamati? Diamati, Pak, soalnya nggak ada laptop. Saya doain mudah-mudahan minggu depan Dedeh punya laptop. Amin. Amin, Pak. Nah, gitu dong. Ini doa bulan Syawal nih, Dedeh. Sudah, teman-teman? Saya lanjutin absennya. Kampus cabang sudah bisa? Udah, Pak. Udah, Kak. Ya, kalau udah ya, sekarang kita masuk ke yang mana nih? Jumlah SKS. Nah, jumlah SKS. Jumlah SKS ini katanya rumusnya gimana nih? Kalau IPK-nya di bawah 2, maka SKS-nya 16. Kalau IPK-nya 2 sampai 2,5, SKS-nya 20. Nah, jikanya ada berapa ini? Dipaham? Jikanya ada 4, tapi kalau rumus F-nya berarti ada Ini ada 3. 3. Oke, kita coba ya. Berarti sama dengan if buka kurung. Yang kita ambil adalah IPK. Jika IPK-nya lebih kecil dari 2, maka berapa SKS-nya? 16. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Karena di sini dia adalah numerik, angka, bukan string, jadi nggak perlu pakai tanda kutip. Jika IPK-nya di bawah 2, maka SKS-nya 16. Gitu, jika lagi IPK-nya lagi di bawah berapa sekarang? 2,5. 2,5. Pakai koma dulu ya. Biasanya dia nggak mau, harus pakai titik. Nanti kita coba dulu. Maka 2,5 SKS-nya berapa? 20. 20. Jika lagi ya, jadi nggak perlu takut-takut teman-teman ya. Kalau salah ya tinggal dibetulin aja. IPK-nya lagi lebih kecil dari berapa sekarang? IPA lebih kecil dari berapa Pak? Sekarang? Lebih kecil dari 3. Dari 3 berarti dia SKS-nya dapat 22. Selain itu SKS-nya dapat 24. Oke. Cukup kurang 2. Apa nih? 3. Kita enter bisa nggak ini? 24. Betul nggak? Di atas 3, 24. Betul. Ya. Betul. Cek lagi. 4, 24. Yang IPK-nya 2, 2 pas ya. 20. Kalau di bawah 2, 16. Nah, betul. Sampai di sini untuk if ada pertanyaan. Bisa dicoba. Tinggal 2 lagi nih. Nah, kalau 2 lagi saya minta teman-teman coba buat sendiri deh. Yang uang kuliah sama biaya seluruhnya. Saya mau lihat nih di sini berapa biaya seluruhnya. Uang kuliah. Gimana cara ambil uang kuliah? Uang kuliah diambil kalau angkatan 87 berarti dia 500.000. 600.000, 700.000. Angkatan ada di kolom E. Nah, gimana caranya? Jika silakan yang belum bisa dibuatkan belum bisa. Saya tunggu ya 5 menit. Habis ini kita masuk ke VLOOKUP. Kuliah nggak lama-lama lah, setengah jam aja. Paham semuanya. Ini dipraktekkan. Yang belum punya laptop diusahakan untuk mencoba mempraktekkan. Ilmu tak komputer tanpa praktek Anda rugi sendiri. Nah, praktekannya di mana? Bisa pakai pinjam laptop temannya atau tetangganya atau di rental. Pakai PC komputer juga bisa.
Di handphone ada fasilitas Excel juga bisa dipakai. Yang penting teman-teman mau mencoba. Hati-hati ya, Excel ini kalau teman-teman nggak bisa nanti bukan cuma nggak bisa ya, nggak melatih dari awal, hati-hati di semester berikutnya teman-teman. Karena statistik, terus buat tabel untuk penelitian, semuanya pakai Excel. Kalau nggak dilatih dari semester 2, coba-cobain rumus-rumus begini nanti bikin sendiri. Pak, bisa nggak kita ngisinya nggak pakai rumus? Boleh aja, tapi akan dinilai 0. Kan kelihatan ya. Kan saya meriksanya bukan di sini ya, jadi meriksanya bukan di hasilnya, tapi yang dilihat adalah formula. Jadi formula bar. Formula bar. Beda dengan Anda ngetik 24 sendiri atau beda dengan ada formula barnya. Akan kelihatan di sini, bisa dipakai. Oke, yang bisa uang kuliah siapa? Coba. Open mic. Yang sudah ngisi uang kuliah. Habib, Hamda. Rival Pak. Rival, gimana coba Pak? Bacain, saya coba tulis ya. Sama dengan, saya coba ya. Sama dengan if, buka kurung. Buka kurung. E2. E2, oke. Terus? Sama dengan. Sama dengan. Oke, saya ikuti. Tanda petik. Oke. 87. 87, oke, dari 87. Terus? Tanda petik lagi. Titik koma. Titik koma. 500.000. Oke, tanda petik nggak? 500.000. Enggak. Nah, karena dia akan berhitung ya. 500.000. Oke, setelah itu? Titik koma. Bagi. If lagi. Oke. Buka kurung E2 sama dengan tanda petik 88 tanda petik. Oke. Titik koma 800.000. 600. 100. Jangan dikorupsi ya tuh ah. Oh, 600. Coba kita lihat soalnya. 600. Ah, kamu nambahin aja. Habis 600 titik berapa? Koma. Ya. Jika lagi. Jika lagi apa iya? Kan cuma ada 3. Berarti if-nya berapa? Berarti langsung, Pak. Langsung. Berapa nih? 700.000. Oke, tutup kurung. Ada 2. 1, 2. Kita lihat hasilnya. Tereng. Betul nggak 89.700.000? Ya. Betul, Pak. Ke bawah. Cek. Yang 88 600.000, yang 87 600.000. Oke, clear, betul. Terima kasih Rifa. Kalau biaya seluruhnya bisa ya? Gimana biaya seluruhnya? Rumus biaya seluruhnya diambil dari jumlah SKS dikali biaya per SKS ditambah uang kuliah. Lalu sama dengan biaya seluruhnya jumlah SKS H2 dikali berapa? Per SKS-nya dia 55.000. Jadi dikali 55.000. Oh, kurungnya belum ada. Kurung. Terus ditambah uang kuliah. Enter. Nah, ini banyak rujukan. Tara, selesai. Saving jangan lupa di save.
Oke, tabel pertama ada pertanyaan teman-teman. Ini kita sedang belajar dua fungsi sekaligus ya. Fungsi if dikombinasi dengan fungsi untuk mengambil nilai tengah dan nilai kiri atau kanan. Kalau nilai tengah pakai mid, kalau sebelah kiri pakai left, kalau kanan pakai right. Kalau kita right-nya belum. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan sebelum saya pindah slide? Bapak maaf itu rumus biaya seluruhnya pengen lihat. Rumusnya, oke kita lihat ya. Jadi H2 itu apa? Lupa, jumlah SKS. Jumlah SKS dikali. Nah, 55.000 ini apa? 55 ini ribunya ada di soal. Nah, di sini per SKS-nya 55.000. Berarti 24 dikali 55.000 ditambah I2. I2 adalah uang kuliah. Dengan demikian, kalau teman-teman bekerja sebagai admin atau sebagai bagian keuangan di pondok, bagian keuangan di sekolah atau di kampus, untuk menghitung tagihan SKS mahasiswa, udah langsung bisa rumusnya nih. Jadi kalau ada mahasiswa bertanya berapa dia harus bayar kuliah ini, ya, terdiri atas apa? Nah, kamu kan anak 89, berarti uang kuliahnya 700.000 SKS-nya karena kamu 3,2 IPK-nya berarti bisa ambil SKS 24 kali 55.000. Oke, selain rival yang lainnya. Ismawati, sebelah absen ya. Ismawati paham nggak? Ya, Pak. Ismawati ada kesulitan? Bang, bisa ngeskan? Habib Ali Putra. Habib 1 kali. Habib 2 kali. Habib 3 kali. Tentong. Saya coret ya. Ini kuliah. Ini cuma akunnya aja nih. Terakhir sebelum saya pindah ke slide, Siti Masito 1 kali. Ada, Pak. Oke, Siti Masito sedang apa? Ini rumus, Pak. Rumus apa? Ini yang biaya seluruhnya. Jangan dicatat, rumusnya dipahami, Siti ya. Iya, Bapak. Kan takut lupa dicatat gitu. Takut. Ya, oke. Terima kasih. Oke ya, sekarang kita lanjut ya ke case berikutnya ya. Kita akan belajar sekarang buat teman-teman semua. Sekarang kita lihat lagi ya sebelum kita masuk ke tabel berikutnya. Untuk kondisi yang if-nya jumlahnya banyak seperti ini, seperti kampus cabang, jurusan, ini akan sangat menyulitkan teman-teman. Ya. Ini kan butuh ketelitian. Belum kalau kurang titik koma, belum kalau kurang tanda kutip dan seterusnya. Nah sekarang untuk menanggulangi atau untuk memudahkan kondisi jumlah if yang jumlahnya lebih dari 3 misalnya atau banyak sekali, digunakan fungsi yang baru namanya fungsi lookup. Lookup ya, lookup itu tulisannya mana ya? Lookup. Lookup. Look itu artinya lihat. Lihat apa? Lihat tabel. Lookup ya. Lookup. Lookup ini ada 2. Ada yang namanya VLOOKUP. Ada juga yang namanya HLOOKUP. Dan jadi lookup ini ada 2. Ada VLOOKUP. V ini singkatan vertikal. Kalau H singkatan horizontal. Ini akan membandingkan atau compare sel dengan tabel bantu. Berarti kalau teman-teman ngelihat definisinya VLOOKUP dan HLOOKUP,
ada dua tabel nih teman-teman. Tabel master, ini tabel master nih. Tabel master berarti tabel yang sedang dikerjakan, sedang diisi. Lalu ada satu lagi namanya tabel bantu yang fungsinya untuk komparasi, untuk membandingkan. Sehingga kita tidak lagi menggunakan rumus if. Jadi if yang jumlahnya panjang diganti dengan satu perintah aja yang namanya VLOOKUP. Nah, di sini paham ya perbedaan antara if sama VLOOKUP atau VLOOKUP. Sekali lagi ya, saya jelaskan. Ketika kita punya sebuah kondisi ketika bekerja, kondisinya adalah yang dibandingkan lebih dari 4, bahkan 5, 6, sampai 10. Bayangkan kalau jikanya ada 10. Nah, misalkan di perusahaan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, udah golongan, ada jumlah anak, ada status, dan seterusnya. Kan kalau pakai if-nya akan bertumpuk-tumpuk, dan itu akan menyulitkan kita sebagai operator untuk betul-betul melihat rumusnya satu persatu. Sehingga terjadi yang namanya human error, kesalahan ketik misalnya, typo. Sehingga rumusnya nggak jadi-jadi, akhirnya programnya nggak selesai-selesai. Nah, untuk mengatasi jumlah if yang jumlahnya menyulitkan dan kondisi jikanya amat sangat banyak, digunakan perintah yang namanya VLOOKUP dan HLOOKUP. V ini singkatan dari vertical lookup. Kalau H ini harus horizontal lookup. Lookup itu artinya melihat secara vertikal dan melihat secara horizontal. Apa yang dilihat? Apa yang dibandingkan? Apa yang dikomparasi? Yaitu tabel. Berarti ada dua tabel. Sehingga perintah if-nya hilang. Di sini paham ya definisinya ya. Sekarang kita lihat soalnya. Nah, misalkan soalnya begini. Nah, saya besarkan ya. Ya kan? Nampak ya? Oke, kita pakai seperti ini. Nah, misalkan yang di atas ini ada warna kuning, ini adalah tabel yang mau diisi. Ya, tabel yang mau diisi. Nah, yang di bawah ini yang namanya tabel bantu. Kalau dia berbanjar ke bawah, ada tulis ke bawah, ini berbaris, ini namanya vertikal. Di atas ke bawah, vertikal. Kalau yang ke samping, ini namanya horizontal. Berarti kalau VLOOKUP pakainya yang ini, vertical lookup. Kalau HLOOKUP, horizontal lookup, berarti pakainya yang ini. Ya, misalkan jenis kamar. Jenis kamar kalau kita pakai if, jika L dia lux, jika V dia VIP, jika E dia ekonomi. Itu kalau pakai if. Kalau pakai if. Nah, sekarang if-nya kita ganti dengan yang namanya lookup. Jadi di sini ada keterangan nih. Jenis kamar dan tarif diisi dengan menggunakan fungsi pembaca tabel lookup. Jadi perintahnya bukan pakai if di sini. Di sini diperintahkan Anda pakai tabel lookup. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya jenis kamar kita mau ambil nih. Kita tulis sama dengan, nah, kita mau pakai lookup berarti kita P lookup double O. Lookup kita huruf. Jadi if-nya kita ganti sekarang. Jadi lebih mudah. Lookup bukan huruf, lalu kita ambil tabel yang mau dibandingkan. Yang dibandingkan siapa? Kode kamar. Kita klik kode kamar di L. Klik. Lalu titik koma. Kita tanpa if lagi. Lalu kita membandingkan komparasi dengan tabel bantu. Nah, tabel bantunya ada di bawah. Nah, di sini kode kamar sama jenis kamar kita blok semuanya. Nah, sampai terblok. Sehingga di sini muncul A18 sampai B21. Jangan diklik dulu ya. Berikutnya, karena tabel ini harus permanen, tidak berubah, kita tekan F4. Berarti kan begitu ditekan F4, dia akan muncul dolar di sini. F4. Nah, dolar. Jadi dolar ini bukan diketik teman-teman, tapi ditekan tombol F4 yang ada di bagian atas keyboard. Jadi akan muncul dolar A, dolar B, dolar. Setelah itu titik koma.
Lalu kita mau lihat yang mau kita komparasi L-nya ini yaitu look, ekonomi, dan quick. Itu ada di bagian mana? Ada di bagian kolom kedua. Itu di sini ketik 2. Lalu di turun selesai. Tanpa perintah if. Lalu kita enter. Mudah-mudahan betul. Terong. Nah, dia langsung usul look. Benar nggak L itu look? Lebih sederhana perintahnya. Tidak pakai jumlah if lagi. Seperti tadi kita lakukan ya. Kata rival juga itu banyak benar kan gitu. Nah, ini tinggal gini. Lalu kita tinggal copy ke bawah. Cek betul nggak? Lihat ekonomi. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman untuk VLOOKUP rumus baru. Rumus baru hari ini. Pak, maaf, bisa diulang. Silakan. Kenapa teh? Nggak jelas? Bisa diulang, Pak. Oh, cara kerjanya ya? Iya. Oke, saya hapus dulu ya. Ayo ya. Saya hapus. Oke. Tareng. Nah, yuk teman-teman kita perhatikan. Kalau kita di tabel yang sebelumnya, kalau L ini harus diisi look, F ini harus diisi VIP, biasanya kita pakai perintah if kan. If L, dia look. If E, dia ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini kalau tipe kamarnya cuma 3. Kalau tipe kamarnya kayak di hotel yang besar, kalau ada ratusan kamar, if-nya akan sangat banyak sekali. Ya, perintah if yang jumlahnya banyak disederhanakan dengan menggunakan tabel bantu. Misalkan nih kode kamarnya ada A, B, C, D, E, F, G, I, J, apa misalkan kode kamar sampai Z misalkan. Waduh, repot banget itu kalau pakai if. Nah, jadi caranya adalah untuk mengganti perintah if dengan perintah lookup, syaratnya yang pertama adalah harus ada tabel bantu. Jadi kita harus bikin tabel dulu di bawahnya nih. Tabel bantu. Tabel yang mau diisikan ke sini. Tabel bantunya bisa ada 2. Tergantung kita mau pakai apa, horizontal atau vertikal. Kalau vertikal berarti isinya dari atas ke bawah. Begini. Kalau horizontal isinya dari kiri ke kanan. Rumusnya sama. Rumusnya sama. Kita mulai dengan sama dengan. Karena kita pakai vertikal berarti sama dengan VLOOKUP double O ya teman-teman. VLOOKUP. Perhatikan rumus yang dimunculkan oleh komputer. Cek aja benar atau salah. Lalu buka kurung. Yang mau kita compare atau yang mau kita bandingkan yang mana selnya? Sel kode kamar kan? Kita klik di sini. Klik kode kamar. C7. Lalu perhatikan di sini teman-teman. Di sini ada lookup value kan? Berarti ini yang dikomparasi. Lalu di sini, jadi kalau teman-teman lupa rumusnya, tinggal nyontek sebetulnya di sini. Komputernya baik banget. Dikasih contekannya di sini. Cuma pakai bahasa Inggris. Gak pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus terjemahin sendiri ya. Lalu titik koma. Jadi nggak ada rumus yang harus dihafal. Rumusnya ada kok di komputer nih, tinggal dilihatin aja. Titik koma. Lalu di sini diminta apa? Table array. Table array itu artinya tabel bantu. Mana tabel bantunya ada di bawah? Kita bawa ke bawah. Lalu kita blok. Ya, di blok ya, di blok. Di blok dari mulai judul sampai dengan isinya. Nah, di blok sampai di sini di blok. Sehingga dia akan muncul seperti ini di atas. Nah, sebelum melanjutkan, karena tabel ini harus tidak boleh berubah. Kalau kita rubah-rubah dia berubah. Supaya tabel ini permanen tidak berubah, ditekan tombol F4. Ya, pada saat habis di blok, tekan tombol F4. F4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membakukan atau memfreeze-kan, menjadikan tabel ini tidak berubah kemana-mana. Apa yang terjadi dia tekan F4. Strength dia akan muncul dolar. Dolar. Ini warna merah ya. Jadi dolar ini ditekan dengan tombol F4. Lalu setelah itu di sini ada tulisan berikutnya titik koma, apalagi yaitu index number. Index number artinya dia ada di urutan keberapa numbernya, kolomnya yang mau dibandingkan ekonomi, looks, dan VIP. Ingat yang di sini adalah kolom 1, ini kolom 2.
Karena kita mau ambil ekonomi lux dan VIP, kita ambil 2, ketik 2. Lalu tutup kurung, selesai sudah. Kalau rumusnya sudah hilang, berarti perintahnya selesai. Kalau rumusnya masih ada, berarti perintahnya belum selesai. Itu tandanya teman-teman ya. Jadi kalau kita sedang kerjain ini, ternyata ini masih ada rumusnya, berarti belum kelar. Kalau sudah ditutup gini, nah rumusnya hilang, berarti ini sudah selesai, tinggal di enter. Lux. Kita Ctrl C. Nah, Ayu. Siapa tadi ya? Siti? Ayu ya? Ayu jelas? Iya, Pak. Jelas. Ada lagi yang belum jelas teman-teman untuk rumus yang baru? Sekarang coba saya tanya. Kalau teman-teman sudah belajar pakai if, begitu dipakai VLOOKUP, mudah mana if sama VLOOKUP? Secara kasat mata. VLOOKUP. Ya, Pak. VLOOKUP, Pak. jadi if-nya yang ya kalau apa namanya kondisinya banyak, jikanya banyak. Coba bayangkan kalau teman-teman kode kamar di perusahaan itu kan di kantor itu misalnya di kantor di hotel kan banyak nih. Kalau pakai if banyak nih, ada ekonomi, ada lo tipe mawar, tipe anggrek dan seterusnya. Banyak banget. Ada tipe mawar, tipe anggrek, tipe bugenvil, kadang-kadang hotel jumlah kode kamarnya banyak. Nah itu if-nya banyak, diganti aja. Dengan catatan kita harus pakai tabel, nah itu dulu dibuat itu. Masalah yang penting rumusnya nggak sulit. Nah, sekarang berikutnya tarif malam. Nah, tarif per malam. Kita lihat tarif per malam. Tarif per malam ada di tabel yang di sini. Nah, kalau dia bayarnya 250.000 L sekian. Nah, kalau ini berarti pakai hal lookup. Rumusnya hampir sama dengan hal lookup. Buka kurung. Yang mau kita ambil yang mana dia? Kode kamar. Kita klik juga di sini. Klik. Titik koma. Ambil array-nya. Karena kita mau ambil yang horizontal, kita ambil di sini di blok semua. Jangan lupa tekan F4. Supaya dia muncul di warna merahnya atau muncul tanda dolar. F4. Klik. Titik koma. Nah, lalu perhatikan di sini indeks number-nya, karena kita mau lihat yang di bawah ini urutannya ke berapa? 1, 2, 3. Nah, kita ambil yang ketiga di sini. 3. Mudah-mudahan betul, saya nggak salah. Kalau kita ambil 2, dia ambilnya munculnya di tengah nih, kosong. Nah, ada kosong di sini. Saya sengaja turun di sini supaya teman-teman tidak terobsesi. Oh harus 2 misalkan. Kalau ini 2, nggak 2 ya. Ini ada 3. 1, 2, 3. Kita enter. Betul nggak? Kalau L 500.000. Kalau ini kita ganti 2 teman-teman, dari 2 hasilnya akan beda, dia akan 0 hasilnya. Kenapa 0? Karena dia ambil yang di tengah, sini 2. Jadi ini nomor urut 1, ini nomor urut 2, ini nomor urut 3. Karena kita mau ambil tarif per malam ada di 3, berarti di sini indeks numbernya 3. Lalu kita copy ke bawah. C. Nah, tanpa if. Ada pertanyaan, Ayu dan kawan-kawan. Nanti teman-teman akan terpakai ketika misalkan teman-teman bikin tabel untuk perpustakaan loh, apalagi perpustakaan. Perpustakaan itu kan kode bukunya banyak, kode buku banyak, mau pinjam buku banyak, terus tarif pinjaman buku 1 hari berapa, 2 hari berapa. Kalau pakai if, waduh, gimana caranya kalau pakai if ya? Akan sangat repot. Contoh lain selain perpustakaan apa ya yang kode-kodenya banyak? HRD juga kodenya banyak ya. Kode 1, kode 2, kode 3. Kalau 1 misalkan direksi, kalau 2 supervisor, kalau 3 kepala bagian, kalau 4 misalkan office boy, cleaning service, atau satpam, atau bagian teknik, dan seterusnya. Ada banget. Jadi ini akan sangat memudahkan kita menggantikan fungsi if. Silakan yang belum paham.
tanyakan? Bapak mau nanya. Tresna dulu. Siapa dulu? Tresna dulu ya. Tresna. Ini kalau misalnya munculnya hashtag N per A itu tandanya karena apa, Pak? Kenapa? Maksudnya apa? Kalau misalnya munculnya hashtag N per A. Oh, hashtag Itu karena N per A. Iya, itu karena kamu salah. Salah apa? Salah memberikan rumus 1. Salah titik komanya 2. Salah menggunakan tabelnya 3. Nah, kalau itu tinggal dilihat aja salahnya ada di mana. Diulang lagi. Jadi hashtag N per A itu artinya perintah tidak dikenal. Oh, tapi Pak, yang pertama jadi cuman salah satu doang yang nggak ada rumus, nggak ada jawabannya, Pak. Salah apanya? Yang lain betul. Hanya satu yang nggak muncul. Atau gimana Tresna? Atau Tresna mau di share screen? Saya stop share. Biar saya lihat laptop kamu. Bisa? Atau gimana? Jadi kamu share screen, saya matiin stop screen saya. Kamu share screen supaya saya bisa lihat screen kamu. Mau? Tapi ujungnya di HP, Pak. Nggak usah deh. Ya, jangan di HP atau nggak bisa. Pokoknya intinya kalau ada yang salah, kamu cek lagi ya. Ada yang misalkan, kalau misalnya yang salah cuma ada satu sel aja yang salah, berarti mungkin ada spasi di situ. Misalkan ekonominya, misalkan di sini ya, misalnya ekonomi yang ada di sini atau huruf yang ada di sini bisa teman-teman. Perhatikan ya, E di sini. Ketika ngetik E-nya ada spasi 1, ini akan menjadikan rusak semua nanti. Kan jadi berubah. Jadi jangan sampai ada yang salah ketik di sini. Oh iya, Pak. Atau misalkan E-nya pakai E kecil. Karena kan beda antara E yang di sini sama E yang di tabel ini. Coba dicek satu-satu dulu. Iya, Pak. Siap. Makasih, Pak. Ayu tadi mau tanya apa, Ayu? Pak, ini Pak. Nah, Apa ya? Excelisme Pak, kok kan ini nggak bisa dipakai. Udah pakai data juga kan di sininya keterangannya harus pakai koneksi data. Tapi udah pakai koneksi data. Tapi tetap aja Pak nggak bisa diketik Pak, nggak bisa dipakai. Kenapa ya? Sama Eis, Putri G kayak gitu. apanya yang entah satu-satu atau Putri? Dulu. Putri Pak, nafsu kan banget. ini kan Bisa saya lihat layarnya? nggak tahu dari Windows. Nggak bisa Pak. Oh iya, Is. Office-nya nggak bisa dibuka ya, Is? Iya, kayaknya dari Windows-nya deh, Pak. Pas kemarin ngerjain tugas masih bisa. Office kamu bajakan. Kenapa ya, Pak? Office kamu bajakan. Belum diaktifasi. Belum diaktifasi. Kalau Office bajakan gitu. Emang iya, Pak? Caranya ada 2 cara, teman-teman. Kalau Office bajakan Anda udah kedeteksi sama Windows, ya, kedeteksi, nggak bisa dipakai lagi. Caranya yang pertama, lihat di bagian bawah di layar saya, ya, di sini. Nah, tanggalnya dimundurin, teman-teman. Dimundurin 5 tahun, ya. Tapi efeknya internet kamu akan berubah. Kalau ingin pakai Office-nya, caranya tanggalnya dimundur 5 tahun ke belakang. Itu cara pertama. Tapi efeknya nanti ketika pakai internet ini harus dibalikin lagi karena internet nggak mau data dimundurin. Hanya Windows-nya harus. Teman-teman aktivasi Windows itu gampang ya, tinggal beli softwarenya aja lewat Tokopedia itu kalau nggak salah 30 ribuan. Itu akan sepanjang tahun ya. Dan nanti teman-teman dapat itunya, dapat kipasnya. Kipasnya, number key-nya, serial number-nya diketik tuh, surat udah. Paling mahal 50.000 loh. Ada di Tokped. Pak, kalau untuk minggu depan ada jadwal offline kan, Pak ya? Kenapa, Is? Kangen? Enggak, Pak. Maksudnya nanti Ais mau ini aja ke Bapak. Maksudnya kenapa ini gitu. Lebih jelas aja.
Oke, saya lihat kondisi jadwal dulu ya, Is. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, ada lagi teman-teman. Kenapa jadi curhat laptop? Ini materi ini dulu. Pak mau nanya Pak. Ya, ayo. Ini ayo ngetik, maksudnya nyantumin tabel bantu itu error Pak. Kenapa ya? Tabel bantu. Maksudnya gimana? Tabel bantu Iya udah diketik dirumus sendiri. ini. Diketik sendiri tabelnya. Udah. Terus Ya, di blok terus gitu. di blok. Terus yang kode kamar malah hilang Pak. Oke, perhatikan ya. Teman-teman lihat nih. Kode kamar, jenis kamar ini nggak boleh ada ruang kosong. Biasanya teman-teman, kan ini biasanya ya, saya tulis gini. Biasanya kelemahan Anda ketika ngetik ya, misalnya ketik di sini nih, kode kamar, kode kamar. Kan begini hasilnya. Sementara di sini mintanya di bawah kan. Nah, ini kalau mau dijadikan satu, di sini ada fasilitas yang namanya wrap text. Ini wrap text nih, di atas. Nah, ini diklik di wrap text, dia akan turun ke bawah. Nah, kalau nggak dirubah, ini akan menjadikan dia 2 kolom tabelnya. Sementara di sini mintanya 1 kan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ketikan saya di sini ada kode kamar, kok dia ada di barisnya 1, tapi dia bisa 2 turun ke bawah, kamar 6 dan seterusnya. Dilihat ini barisnya cuma 1. Nah, cara turun ke bawahnya adalah dikasih wrap text, dia akan turun ke bawah. Jangan di enter atau jangan bikin 2 baris. Kalau bikin 2 baris, tabel bantunya akan jadi error karena dia akan dibentuk jadi 2 baris, bukan 1 baris. Kira-kira begitu, Ayu. Kesalahan pertama. Kesalahan pertama, jangan dibuat misalnya gini. Ayu buatnya gini nih, misalkan. Ini kode, ya, kode, terus kamarnya di bawah. Nah, kelihatan, ya, Ayu? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini berarti 2 baris kan? Iya. Baris ke-8, nih, baris ke-8 sama baris ke-9. Beda dengan kalau kode kamar, kita pakai wrap text. Kalau kita pakai wrap text, dia akan 1. Nah, cuma 1 kan? Nah, ini akan pengaruh di tabel bantu, teman-teman. Jadi usahakan kalau yang namanya tabel bantu, jangan ada dua baris untuk membuat judulnya, karena itu akan dihitung menjadi 1 indeks number. Kan ini indeks numbernya sudah ini indeks number 1, ini nomor 2. Perhatikan ini ya, nama penyewa dia 1 baris, kode kamar dia cuma 1 baris, tapi dia di enter ke bawah. Nah, cara bikinnya pakai wrap text. Jangan dibuat kayak begini nih. Nah, ini kode kamar yang salah nih. Nah, ini yang saya kasih warna merah. Ini dia 2 baris. Kalau ini wrap text. Nah, ini jadi beda. Cukup jelas, Ayu? Jelas Pak, makasih. Biaya inap bisa diisi sendiri ya teman-teman. Nah, kita sudah selesai nih. Jadi kalau biaya inap kan rumusnya apa nih? Biaya inap diambil dari lama inap dikali tarif malam. Ya. Biaya inap ini dikali tarif. Bisa lah. Ya udah kita isi bareng-bareng. Pakai if nggak biaya inap? Sama dengan lama inap dikali tarif. Berarti lama inap dikali bintang tarif. Nah, if jadi itu dia bayarnya biaya inap kan? Jadi biaya inap diambil dari lama inap dikali tarif ke bawah. Nah, tapi ke bawah. Jadi 2 malam berarti 1 juta. Diskon dihitung dari apa? Jika lama inap lebih dari 5 hari maka diskonnya 5%. If di situ. Dan if lama inap di atas 5 hari, maka diskonnya 5% dikali apa
tadi? Dia inap. Ah, oh, ada yang salah nih. Kalau ada yang salah, nih sekali-sekali saya kasih yang salah nih. Berarti kan di sini ada yang salah di mana your type minusnya. Nah, kita lihat di sana. Berarti ini ada yang salah. Oh, ini pakai koma. Berarti ini harusnya pakai koma. Jadi kalau salah, begitu di enter teman-teman di enter. Terus di sini di OK, terus dia ada di sini. Nah, berarti koreksi di sini. Dia tunjukin komputer udah pinter. Tunjukin oh di sini kamu salah. Nah, dia kenapa diskonnya 0? Kalau inapnya 2 hari. Lama inap hanya untuk yang 5 hari ke atas. Ini 0 semua. Oh, lama inapnya 5 hari berarti ada sama dengannya. Oke. Dia dapat diskon nih. Gimana kan gampang dengan biaya inap dikurangi diskon. Oke, materi hari ini ada pertanyaan? Gak mabuk ya? Bapak maaf yang rumus diskon Pak. Lihat Diskon. aja itu. Diskon itu jika lama inapnya lebih dari sama dengan 5. Ya. Kalau dia lebih dari 5, dia 5% dari biaya inap. Kalau dia di bawah 5, dia 0. Jadi kan if-nya cuma 1 nih. Pak, kalau if-nya 2 boleh pakai lookup ya jangan dong. Kalau if-nya cuma 2, cuma 1, Anda repot kalau bikin tabel lookup atau VLOOKUP. Jadi teman-teman, lookup atau VLOOKUP itu Anda boleh pakai kalau if-nya misalkan 4, 5. Gitu. Kalau if-nya misalnya seperti ini cuma 1, aduh bikin tabel bantu mah repot sendiri. Paham ya? Jadi tabel bantu itu untuk mengatasi jumlah if-nya yang jumlahnya kompleks. Kalau if-nya cuma 1 kayak begini, jangan bikin tabel bantu. Sama aja ngerepotin sendiri. Tinggal ngitung aja kalau bikin tabel lagi. Oke, kalau total bayar rata-rata bayar tertinggi terendah udah bertugas. Oke, gimana materi hari ini teman-teman? Ada pertanyaan sebelum saya closing? Nanti rekamannya saya kirim ya di YouTube ya. Terakhir yuk 5 menit terakhir yang mau ditanya silakan. Ada? Ayu, jelas, please. Mitra, Fitri. Jelas, Pak. Aldi. Alexander. Habib, Hamdan, Holil, Udin. Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya Allah. Mati, Ken Devandi. Selamat, Pak. Arani, Putri, Gusti, Zaki Nufus. Ini saya ketua STIL. Ini Bu Zaki bukan ya? Zaki Nufus. Satu kali. Iya, Pak. Kamu ketua STIL bukan? Apa, Pak? Nama kamu hampir sama-sama nama ibu ketua. Iya, Pak. Mudah-mudahan rezekinya sama ya. Amin. Amin. Pinternya juga sama jadi dokter. Amin. Supaya satu jadi dokter, jadi dosen bukan ganti beliau ya. Amin. Oke, itu materi hari ini teman-teman ya. Untuk tugasnya nanti aja lah ya. Masih pertemuan pertama pada stres itu. Paling enggak sudah ada if, sudah ada VLOOKUP, sudah ada ini kita belajar apa tadi? Nanti kita akan coba buat
Ujian dan siksa ya. Itulah. Baik, terima kasih atas atensinya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memahami tadi penggunaan fungsi if yang dikombinasi dengan middle sama left. Lalu yang terakhir adalah tadi perintah lookup ya, baik lookup maupun lookup sebagai pembantu atau sebagai alternatif jika teman-teman punya kondisi jumlah kondisi if-nya akan sangat kompleks, lebih dari 3 atau 4 atau 5 ya, bisa diatasi dengan penggunaan tabel bantu lookup maupun itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye deh Ubed.